Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Eka Wardani dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara penyuluhan pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi penyuluhan, yaitu tentang hipertensi atau biasa kita kenal itu dengan darah tinggi. Jadi ibu dan bapak, bahwa darah tinggi itu sendiri adalah keadaan di mana seseorang itu mengalami peningkatan pada tekanan darahnya di atas normal. Kemudian untuk klasifikasi darah tinggi menurut Kemenkes RI, bahwa normalnya itu kurang dari 120 dan diastoliknya itu kurang dari 80. Kemudian untuk pradarah tinggi yaitu dari 120 sampai 139, dan kemudian diastoliknya itu dari 80 sampai 89. Kemudian untuk darah tinggi tingkat 1 yaitu dari 140 sampai 159, kemudian diastoliknya itu adalah 90 sampai 99. Kemudian yang terakhir adalah darah tinggi tingkat 2, yaitu lebih dari 160 dengan diastoliknya lebih dari 100 mmHg. Kemudian untuk darah tinggi sendiri, tanda gejalanya adalah yaitu sakit kepala berlebihan, kemudian jantung berdebar, merasakan gelisah, mudah lelah, kemudian mata atau pandangannya kabur, kemudian mengalami pusing atau adanya rasa sakit pada dada. Kemudian menurut Kemenkes RI, bahwa penyebab dari tekanan darah tinggi itu ada dua faktor, yaitu faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Yang pertama adalah faktor yang tidak dapat diubah, yaitu umur. Karena semakin bertambahnya umur, maka semakin banyak juga resiko kita terkena tekanan darah tinggi, apalagi pada lansia. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Resiko terjadinya darah tinggi pada pria itu 2,3 kali lebih banyak dari wanita. Kemudian untuk wanita lebih banyak mengalami darah tinggi ketika mereka sudah menopause. Dan yang ketiga adalah faktor genetik atau keturunan dari keluarga. Kemudian yang kedua adalah faktor yang bisa diubah, yaitu gaya hidup atau obesitas. Jadi lansia itu kan sudah jarang beraktivitas, maka dapat meningkatkan berat badan secara berlebih, dan ini dapat memperburuk keadaan lansia dan dapat menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian merokok itu, di dalam rokok ada yang namanya nikotin, dan nikotin ini dapat menyebabkan penggumpalan pada darah dan dapat menyebabkan pengapuran pada dinding pembuluh darah. Kemudian kurangnya aktivitas fisik seperti yang tadi obesitas, karena lansia kurangnya aktivitas fisik, maka menyebabkan peningkatan pada berat badan, dan ini dapat memperburuk kondisi pada lansia tersebut. Kemudian diet rendah lemak, mengonsumsi garam berlebih, alkohol berlebih, ini juga dapat memicu resiko terjadinya tekanan darah tinggi. Kemudian stres juga, apabila stres berkepanjangan dapat menyebabkan terjadinya resiko yaitu darah tinggi. Kemudian dari darah tinggi tersebut memiliki komplikasi yang dapat menyebabkan yaitu gangguan pada jantung, kemudian penyakit ginjal, gangguan pada otak, syaraf, stroke, kerusakan retina, dan penyakit pembuluh darah tepi. Karena semakin tinggi tekanan darah, maka semakin tinggi juga resiko kerusakan pada jantung, ginjal, dan otak. Kemudian bagaimana cara pencegahan dan cara mengobatinya? Cara pencegahannya itu dengan menghindari konsumsi garam,
mengurangi konsumsi garam, minimal itu 1 hari hanya 1 sendok teh saja. Kemudian melakukan aktivitas fisik dengan berjalan kaki kurang lebih 3 km, kemudian melakukan olahraga selama 30 menit, mengurangi rokok dan menghindari asap rokok, kemudian melakukan diet dengan gizi seimbang, mempertahankan BB ideal, dan menghindari alkohol dan rokok. Kemudian, cara mengobatinya apabila lansia yang ada di rumah Bapak Ibu telah mengalami darah tinggi, maka lakukan pengobatan yang pertama itu di fasilitas kesehatan seperti puskesmas sebagai penanganan awal dan untuk kontrol. Yang dianjurkan yaitu adalah ikan, kemudian telur, kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan, dan makanan yang dihindari adalah garam, kemudian daging merah, dan makanan siap saji. Sekian penyuluhan yang saya dapat sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan tutur kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.